Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijau, kembali lagi bersama saya Tita Kamila, tentunya di acara podcast Ngopi Sore. Ngopi Sore itu adalah ngobrolin pengalaman dan inspirasi seputar sosial forestry. Nah, Sobat Hijau, tidak henti-hentinya kita selalu berdoa untuk kita semua. Semoga teman-teman di luar sana yang beraktivitas maupun yang tetap stay at home selalu dalam keadaan sehat, even di tengah-tengah COVID-19 ini. Nah, Sobat Hijau, tentunya ngopi sore ini saya bilang tadi bahwa membicarakan terkait dengan pengalaman dan inspirasi terkait dengan kehutanan dan lingkungan, terkhusus di perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan. Nah, kita ketahui bahwa di dalam perhutanan sosial itu salah satu skemanya adalah hutan adat. Nah, kali ini tema kita dalam podcast yaitu kekayaan budaya tenun ikat Tanimbar, yang langsung kita akan mendengarkan dari salah satu masyarakat adat di Kepulauan Tanimbar. Jauh banget nih. Saya saja pribadi baru mendengarkan bahwa ternyata ada salah satu daerah perbatasan dengan negara lain yaitu Australia di Kepulauan Tanimbar. Sehingga hari ini kita akan mendengarkan dan mengulik seperti apa sih daerah Kepulauan Tanimbar itu. Langsung saja saya perkenalkan, ada Bapak Luther Stanley Wahilaitwan ya. Bapak namanya susah banget Pak, maaf. Jadi saya panggil Bapak Luther aja. Bapak apa kabar? Selamat datang. Ya, terima kasih. Bapak boleh perkenalkan diri dulu sambil buka maskernya. Ya, terima kasih. Baik, sapaan saya setiap harinya Pak Luther. Saya dari komunitas masyarakat adat Tanimbar, Kepulauan Tanimbar. Saya tinggal di sana dengan beberapa komunitas yang ada di wilayah Tanimbar sendiri. Ada suku-suku, ada yang berbeda setiap desanya dan kecamatan. Di sana ada pulau-pulau kecil, pulau besar. Ya, mungkin. Terus Bapak di Kepulauan Tanimbar ini sebagai aktivis kah atau ada pekerjaan lain khusus? Iya, saya dari dulu setelah selesai kuliah itu saya banyak beraktivitas di bidang pemberdayaan masyarakat dan banyak berhubungan langsung dengan komunitas masyarakat adat terkait dengan program-program pemberdayaan. Jadi Bapak sebagai ketua atau anggota? Ya, saya adalah ketua Aliansi Masyarakat Adat Daerah Kepulauan Tanimbar yang mengorganisir beberapa komunitas masyarakat adat lokal di sana. Jadi Bapak dari dulu setelah kuliah sampai hari ini masih bergelut aktivis sebagai masyarakat adat, berjuang untuk masyarakat adat. Nah, Bapak di Kepulauan Tanimbar ini kan potensinya pasti banyak sekali ya. Boleh disebutkan apa aja sih potensi-potensi yang ada di Kepulauan Tanimbar? Ya, di Tanimbar ini paling banyak karena dia adalah daerah kepulauan sehingga potensi perikanannya itu lebih besar, ikan dan hasil-hasil laut ya. Ikan di sana di Pulau Tanimbar ini karena daerah-daerah pesisir ya, masyarakatnya berada di daerah pesisir kepulauan sehingga ada yang pekerjaan sebagai nelayan dan ada juga sebagai petani berkebun. Dan hasil perikanan itu ada telur ikan, ada hasil ikannya sendiri, kemudian ada hasil laut lainnya, kerang-kerangan, lola, ada juga budidaya mutiara di sana. Tapi mohon maaf Pak, kalau di daerah Kepulauan Tanimbar itu dia tergolong di daerah daerah 3T, tertinggal, terluar, terbelakang. Tapi luar biasa sekali ya, karena ada Bapak juga menjadi salah satu sosok di sana yang terus berjuang untuk Kepulauan Tanimbar. Nah, selain potensi komoditi daerahnya di sana juga pasti Kepulauan Tanimbar ini karena masyarakat adatnya di sana ada, pasti ada juga budaya-budaya yang masih selalu dijaga. Mungkin salah satunya yaitu tenun ikat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Boleh diceritakan nggak Mbak seperti apa tenun ikat di daerah Kepulauan Tanimbar itu sendiri?
Iya. Untuk sebelum saya menjelaskan pekerjaan menenun kerajinan, di Tanimbar ini adalah salah satu daerah terluar di Indonesia, paling selatan dan berbatasan langsung dengan negara Australia, terutama kota Darwin. Dan sering ada event-event nasional dari Provinsi Maluku terkait dengan lomba layar Darwin Somlaki, karena Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini ibu kotanya Somlaki, dan ada fasilitas penerbangan lapangan udara, ada transportasi udara dan laut. Dan di daerah ini kita sebelum menjadi Kepulauan Tanimbar ada dulu kita masih berbatasan dengan negara Timur Leste. Ya, jadi itu ada kabupaten lain yang dimekarkan namanya Maluku Barat Daya. Lalu kita tetap di Tanimbar sehingga kita memang paling dekat dengan Darwin dan berbatasan langsung dengan Darwin. Nah, untuk karena daerah kepulauan dan banyak kegiatan-kegiatan di sana itu bersentuhan langsung dengan laut, tetapi juga dengan potensi daratan, yaitu berkebun maupun merawat hutan di sekitarnya. Dalam kaitan dengan itu, dari dulu nenek moyang orang Tanimbar itu sudah mengenakan cawat dari bahan tenun. Cawat itu apa? Cawat itu pakaian yang digunakan oleh leluhur sebelum mengenal. Ya, cawat itu dari bahan kulit kayu, kalau di daerah lain dari kulit kayu sebagai penutup tubuh aura manusia. Jadi sebelum ditemukannya kain untuk penutup tubuh dari daun-daunan, dulunya itu moyang-moyang itu juga dari cawat untuk dikenakan, seperti mungkin di Papua yang kita mungkin ada jenis koteka ada seperti itu, tapi kita di itu cawat itu pembungkus yang sudah langsung dari kain tenun Tanimbar. Nah, sehingga produksi itu mulai berkembang untuk melakukan ibu-ibu melakukan kerajinan tenun itu untuk sebagai penutup aura. Khusus ibu-ibu yang buat, apa juga ada bapak-bapak yang ikut boleh membuat tenun itu? Iya, di Tanimbar ini sebenarnya pekerjaan menenun ini dilakukan oleh ibu-ibu. Gitu. Namun dalam perkembangan ini karena tenun ikat sudah menjadi produksi bahan kerajinan yang diminati dan menjadi bahan komersil, sehingga dari bapak-bapak juga ada sebagian kecil yang melakukan pekerjaan ini menenun, tapi 90%-nya adalah ibu-ibu. Jadi tenunnya dibuat manual juga, Pak? Tenun ini dari awal bahannya itu dari kapas yang dipintal diurai menjadi benang dan disusun berbentuk vertikal, horizontal, lalu ditenun menjadi tenun ikat dengan motif-motif. Dengan motif-motif seperti ini, mungkin dari setiap motif itu menggambarkan kekayaan alam di Kepulauan Tanimbar maupun laut. Jadi seperti ada motif dari tulang ikan, dalam berbentuk tulang ikan, berbentuk daun, bunga-bunga dan sebagainya. Nah, tenun ikat Tanimbar ini sekarang ini sudah memiliki 49 motif tenun. 49 motif tenun itu berasal dari alam yang kemudian menggambarkan juga Kepulauan Tanimbar. Ada 49. Dengan masyarakat adatnya di sana, jadi menggambarkan kehidupan sekitarnya, sekeliling. Dan 49 motif ini telah disahkan dengan SK Kementerian Hukum dan HAM. Sudah dilegalitaskan. Dan diakui. Sehingga bisa ditenun di mana saja, tetapi motif itu milik masyarakat Tanimbar. Betul. Yang diambil dari masyarakat adat sekelilingnya. Nah, untuk penentuan penggunaan tenunnya ini apakah ada khusus, misalkan dia kalau misalkan keturunan bangsawan harus menggunakan motif ini, kalau dia masyarakat bukan bangsawan dia nggak boleh pakai motif ini, apa semuanya sama rata? Iya, baik, ini pertanyaan menarik. Memang di Tanimbar itu ada klaster-klaster juga bangsawan berdasarkan kedudukan dalam lembaga-lembaga adat. Nah, sehingga tenun ini dulunya dikenakan oleh bangsawan ataupun yang dipercayakan dalam penjajahan itu. Belanda mengangkat siapa untuk duduk sebagai seperti kepala suku yang mewakili pemerintah Belanda, itu mengenakan pakaian suatu pakaian kehormatan. Nah, jadi itu hanya dikenakan oleh kalangan tertentu saja, khusus bangsawan. Nah, tenun ini biasa digunakan tidak hanya sebagai penutup aura, penutup tubuh, tapi digunakan dalam acara-acara ritual adat, seperti membangun rumah baru atau perkawinan. Perkawinan itu kita mempelai pria itu menyiapkan pakaian adat atau kain tenun untuk diserahkan ke
pihak perempuan. Oh, jadi dalam artian maharnya itu dia dalam Maharnya itu bentuk dalam tenun. ya selain benda-benda adat, tapi kain tenun adalah utamanya. Jadi dalam kegiatan-kegiatan ritual adat, pinangan ataupun mendirikan rumah atau perkelahian, menyelesaikan suatu perkelahian juga Itu dalam simbolnya dari simbolnya tenun. dari kain tenun. Seperti ada perkelahian sampai keluar darah dan lain-lain, tenun ini disimbolkan untuk membersihkan darah atau mengangkat derajat seseorang. Itu dengan tenun. Seperti kita menghina seseorang, kita perlu angkat derajatnya, kita bawa tenun untuk diserahkan kepada yang menjadi korban dari suatu kejadian. Jadi ini tenun ini dalam artian masyarakat di Kepulauan Tanimbar ini sesuatu yang sangat sakral ya. Iya. Karena tidak hanya sebagai bentuk penghargaan juga, sebagai bentuk orang dulu itu menggunakannya khusus untuk bangsawan, tetapi juga sebagai simbol bahwa kita mau berdamai, kemudian kita mau menyelesaikan masalah, membersihkan sesuatu yang dari kotor menjadi suci kayak tadi, itu melalui kain tenun. Berarti sampai hari ini masyarakat Tanimbar juga masih sebagai jati dirinya adalah kain tenun juga. Tapi tidak ada perbedaan kan Pak di setiap motifnya untuk digunakan khusus? Ya, di setiap motif ini tidak ada perbedaan untuk dikhususkan untuk dikenakan untuk apa. Semua kain tenun sama dengan motif-motif yang dibuat. Hanya saja ada bentuk-bentuk motif yang memang punya derajat kedudukan adatnya sendiri, beda dengan kain tenun yang kita pakai sebagai aksesoris. Jadi kain tenun untuk suatu adat itu langsung dari kain tenunnya dipintal dengan benang dari alam, dengan pewarna yang dari alam, dan itu diistilahkan sebagai tenun untuk mengalas disimpan di rumah orang tua adat untuk menjaga ada kegiatan atau upacara ritual adat dan lain-lain itu digunakan. Tapi kalau untuk jualan, untuk komersil, ya itu biasa yang bisa ditenun. Berarti harga yang khusus digunakan untuk upacara-upacara adat, pernikahan segala macam untuk bangsawan juga, berarti range harganya juga berbeda dong dengan yang biasa seperti biasa? Iya, harganya beda karena dia terbuat secara alami, diproduksi di pusat pewarna dari alam dan dari kapas, dan ditenun dengan rapi oleh ibu-ibu, dan itu tidak banyak jumlahnya, sedikit sekali. Sedikitnya itu karena memang dibatasi atau karena memang pembuatan yang susah? Ya, sedikit karena pembuatannya susah dan ada orang ibu-ibu tertentu yang tahu memintal dari kapas menjadi benang. Nah, keterampilan tertentu. Sedangkan kalau bahan pabrikan, itu langsung beli dari toko dan siap menenun dari. Tapi yang pembuatan khususnya ini untuk tenun yang boleh dibilang limited edition, itu edisi terbahasa, itu sekarang ada regenerasinya nggak sih Pak? Atau kan cuman hanya sampai hari ini baru ibu-ibu itu doang yang mengetahui, jangan sampai ke depannya itu belum ada regenerasinya? Ya, terus terang memang di Kabupaten Kepulauan Tanimbar itu sudah sangat sedikit, dan usia di atas 60 tahun ibu-ibu yang mengetahui cara memintal secara tradisional untuk bahan-bahan tenun itu. Sehingga yang tadi kita bilang semakin langka, harganya semakin tinggi, bahkan ada kain-kain itu yang tidak dijual lagi, hanya menjadi pajangan saja, bahwa ini ditenun oleh para leluhur, peninggalan leluhur. Sehingga itu dianggap sebagai sakral sekarang, dan tidak bisa dijual sembarangan. Dan kalau ada pun itu di atas rata-rata 3 jutaan ke atas sampai itu. Lebarnya kayak gimana tuh Pak kalau yang 3 jutaan? Kira-kira 1,5 meter panjang kali 1 meter. Tapi mohon maaf nih Pak, kalau di daerah Kepulauan Tanimbar itu emang kepulauannya itu kecil apa luas juga? Masyarakatnya itu banyak di sana apa sedikit di Kepulauan Tanimbar ini? Ya, di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini jumlah penduduk tidak terlalu banyak, sedikit, dan sebaran penduduknya itu ada di daerah-daerah pesisir dikelilingi pulau itu, dan di kabupaten itu terdapat 81 desa. 81 desa. Ada pemekaran desa berdasarkan regulasi yang ada. Nah, sehingga di sana itu tidak kategori daerah padat penduduk. Tapi sejauh mana masyarakat di sana masih sangat menjaga adatnya, hutan adatnya? Apakah memang hampir 100% masyarakatnya masih menjaga hutannya, atau sebagiannya 50-50 ya biasa aja, 50% masih sangat kental dengan adatnya? Untuk karena di sana bukan daerah seperti daerah industri atau kota-kota besar, dia masih kategori daerah yang masih kental dengan adat istiadat, sehingga hampir 100% itu
komunitas masyarakat adat masih menjaga hutan-hutan adat dengan baik. Karena di sana selain ada hutan lindung, ada hutan produksi, tapi juga hutan-hutan yang secara adat istiadat itu ada hutan keramat yang disakralkan untuk tempat pemujaan leluhur, tempat asal mulanya para leluhur di sana itu dijaga. Nah, juga ada sumber-sumber air, dan di tempat hutan itu hutan dijaga karena tempat berburu, tempat meramu untuk kebutuhan masyarakat adat di sekeliling, sehingga dia sangat menjaga hutan di sana. Dan ada adat kearifan lokal di sana itu sasi. Namanya sasi, kita melarang masyarakat untuk berburu sembarangan atau mengambil hasil di hutan kecuali tanpa melewati suatu musyawarah atau keputusan desa. Oh, jadi pasti kebanyakan hukum yang berlaku juga itu hukum adat dan hukum sosial di sana. Ada hukum adat yang kita berlakukan di sana, dan hutan itu ibaratnya seperti tubuh manusia, dan seperti kawasan hutan ada rambut, pori-pori yang menutup tubuh kita, sehingga itu tidak dieksploitasi secara besar-besaran. Hanya di sana seadanya ada kebutuhannya aja. Untuk kebutuhan kebutuhan keluarga atau kebutuhan masyarakat adat untuk pembangunan desa, mendirikan rumah dan lain-lain. Dan untuk sekarang ini, karena perkembangan daerah kabupaten dengan ada kebijakan pemerintah daerah dan lain-lain, ada investor, sehingga investasi itu ada pengusaha yang mulai masuk di sana sebagai HPH, pengelola hutan, yang sudah lama diperjuangkan oleh masyarakat Tanimbar untuk tidak boleh lagi ada perusahaan yang merambah hutan di sana, yang mendapat izin pengelolaan hutan itu. Dan itu ditantang oleh masyarakat adat Tanimbar sampai saat ini. Dan itu perjuangan itu kita masih berjuang sampai sekarang, karena hutan kita di Tanimbar itu memiliki satu pohon, jenis pohon yang hanya ada di Brasil dan di Tanimbar. Itu namanya pohon toren. Kayu toren itu hanya ada di Brasil dan di Tanimbar, dan itu ada pohon toren bertumbuh secara alami, tidak ditanam oleh masyarakat adat, atau itu sejak leluhur sudah. Tapi kalau ditanam nggak tumbuh juga? Ditumbuh, karena itu memang tanaman itu, tanah di sana itu cocok. Jadi itu endemik, pohon endemik yang ada di hutan Tanimbar itu salah satunya pohon toren itu yang kita jaga. Terus khusus nih Pak, untuk Bapak sendiri, apa yang dilakukan masyarakat di sana, terkhusus Bapak, untuk selalu memberikan edukasi kepada anak-anak muda untuk tetap menjaga kearifan heritage yang ada di Kepulauan Tanimbar itu sendiri? Iya, kami dari Aman Kepulauan Tanimbar selalu mendampingi masyarakat adat, mengadvokasi masyarakat adat untuk menjaga hutan dan menjaga tatanan adat budaya istiadat kita. Karena leluhur kita itu menjaga dengan benar, merawat dengan benar hutan adat yang kita di wilayah adat masing-masing. Nah, jadi tidak ada konflik, tidak ada konflik internal soal wilayah adat, kecuali hutan adat, kecuali akhir-akhir ini dengan adanya investor masuk di sana, apalagi dengan adanya kehadiran Blok Marcella. Blok Marcella ini adalah salah satu pengusaha gas terbesar di dunia, yang ada sumurnya itu di Pulau Tanimbar. Yang eksploitasinya sekarang mulai jalan mulai ada AMDAL dan lain-lain untuk masuknya perusahaan. Sehingga ada hutan-hutan atau tanaman wilayah adat itu mulai dibeli, dicaplok dan lain-lain, sehingga ada kebijakan itu, sehingga mulai ada pertentangan antara marga dengan marga, masyarakat dengan masyarakat lokal untuk mengklaim batas-batas wilayah. Sehingga itu masuk ke ranah hukum dan masuk proses hukum sampai sekarang di pengadilan. Tetapi di luar daerah-daerah itu, di luar daerah area industri atau investasi itu, masyarakat adatnya masih tetap menjaga hutannya dengan baik. Bahkan ada larangan untuk menebang hutan sembarangan. Jadi yang ada adalah ladang-ladang manual, ladang-ladang tradisional yang dikelola oleh masyarakat. Jadi di Tanimbar itu tidak ada perkebunan, tidak ada perkebunan seperti perkebunan sawit atau perkebunan yang lain, yang semuanya minimal cuma yang dikelola oleh masyarakat adatnya sendiri. Dan yang di sana hanya ada dua ini, Impact Blok Marcella yang memetakan wilayah adat untuk nantinya bisa dibeli, dan juga HPH. HPH di sana ada satu HPH yang beroperasi sudah ada sejak
tahun 1990 sampai sekarang, dan itu menjadi perjuangan masyarakat adat untuk menghentikan operasi HPH ini karena hutan Tanimbar itu sangat kecil, ada wilayah kecil, pulau kecil yang tidak pantas untuk dilakukan izin HPH di sana. Mungkin itu yang bisa saya gambarkan terkait dengan hutan adat. Jadi sampai sekarang masyarakat tetap masih menghormati atau merawat hutan adat, karena tadi ada hutan keramat, ada hutan yang dikeramatkan, tidak sembarangan orang bisa masuk, dan ada hutan-hutan yang memang dijaga karena ada sumber air dan lain-lain yang ada di sana. Ya, cukup ya Pak, terima kasih banyak. Itu dari percakapan kita ini nggak terasa ya, waktunya udah hampir lama kita ngobrol, dan dari gambaran Bapak ini membuat saya dan mungkin juga Sobat Hijau yang akan mendengarkan nantinya penasaran, pengen banget ke Kepulauan Tanimbar ini karena di masyarakatnya sangat banget menjaga kelestarian hutannya, menjaga adat istiadatnya, menjaga heritage-nya, menjaga seluruh potensi-potensi yang ada di Kepulauan Tanimbar ini. Ya Sobat Hijau, semoga apa yang disampaikan dari Bapak tadi jauh-jauh banget dari Kepulauan Tanimbar bisa menjadi gambaran dan tamparan juga sih ya bagi kita bagaimana untuk terus menjaga hutannya agar tetap terjaga. Nah, semoga kali ini apa yang disampaikan juga oleh Bapak itu bisa menjadi motivasi untuk kita semua. Untuk Sobat Hijau di luar sana, terima kasih banyak ya telah mendengarkan podcast kami dari Ngopi Sore. Semoga teman-teman tetap sehat. Saya Tita Kamila undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.